Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Mungkin agar lebih semangat ya, Bapak ada yel-yelnya. Jika Bapak bilang, apa kabarnya anak-anak Bapak? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apakah sudah siap? Siap. Baik. Apa kabarnya anak-anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Masih semangat ya dalam belajarnya. Semangat, Pak. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian mempelajari tentang apa? Teks prosedur, Pak. Ya, tentang teks prosedur. Baik, sebelum mulai pembelajaran, agar pembelajaran hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Gusti dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik. Apakah semuanya hadir? Berhadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Pak. Ya. Kira-kira apakah kalian mengetahui mengenai pembelajaran apa hari ini? Tentang berita, Pak. Teks berita, Bapak. Mengenai tentang teks berita. Di sini ada sebuah video persepsi terkait tentang berita. Tradisi, perempuan hamil pertama kali ketika usia kehamilan mencapai 7 bulan, maka diadakan upacara mandi-mandi yang disebut mandi-mandi 7 bulan di Muara Sakti, Desa Sakti Barat, Kecamatan Sakti, Kabupaten Maluku, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada berita tersebut menceritakan tentang apa? Saya Bapak, tentang tradisi atau budaya mandi 7 bulan untuk perempuan hamil di daerah Kalsel, Bapak. Ya. Ada lagi? Cukup, Bapak. Ya. Pak. Ya, tepat sekali untuk jawaban ini. Berita yang disampaikan tersebut terkait tradisi mandi 7 bulanan yang dilakukan oleh perempuan, tepatnya di daerah Kalsel atau di Muara Satui, yang tujuannya agar si ibu dan si anak mendapatkan keselamatan. Sebelumnya, Bapak ingin menanya kalian satu persatu tentang budaya atau tradisi apa di tempat kalian tinggal. Di tempat saya, Bapak. Di tempat saya ada budaya atau tradisi yaitu Bapalas Bidan. Nah, Bapalas Bidan itu merupakan upacara setelah ibu melahirkan anaknya. Seperti itu, Bapak. Saya Pak, kalau di Jawa Pak ada namanya tinggupan Pak. Tinggupan itu 7 bulanan orang hamil, jadi membagikan manisan gitu Bapak. Sebenarnya itu kepada tetangga atau kerabat-kerabat. Nah, sebelum mulai materi, terdapat 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami definisi, ciri-ciri, dan unsur membangun berita. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur membangun berita baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, sebelum mulai materi, Bapak ingin melakukan sebuah asesmen diagnostik. Dipersilakan untuk kalian membuka ponselnya
dan tautannya saya kirim melalui grup WhatsApp. Baik Baik Bapak. Bapak. Sudah Bapak. Melakukan tek diagnostik, dan kita akan langsung melanjutkan ke materi. Nah, ini ada sebuah video berupa materi. Yang pertama, Apa itu berita? Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu yang sifatnya aktual atau benar-benar terjadi, yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di sebuah televisi, maupun diunggah di internet. Ciri-ciri dalam sebuah teks berita. Yang pertama, bersifat faktual berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. nah sesudah kalian memperhatikan video materi, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya? Tidak Tidak ada. Bapak. Ya. Materi selanjutnya itu unsur-unsur pembangun dalam teks berita. Nah, dalam unsur pembangun teks berita tersusun unsur pertanyaan khusus yang atau disingkat dengan akronim Adik Simba dalam bahasa Indonesia. Nah, A sendiri tentang apa? A sendiri mengenai tentang apa? Mengenai tentang peristiwa apa yang terjadi dalam sebuah berita. Selanjutnya di sendiri di mana itu menerangkan tempat suatu kejadiannya suatu berita. Sedangkan selanjutnya itu K itu menerangkan kapan atau menunjuk waktu terjadinya sebuah berita. Dan C siapa? Itu orang yang terlibat dalam sebuah berita. Dan N itu menunjukkan mengapa. Kenapa tersebut menunjukkan ke proses. Mengapa proses berita itu terjadi dan bagaimana. Yang menerangkan cara. Berhubung saya sudah menjelaskan panjang lebar dari video sampai materi unsur teks berita, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya Mbak. Tadi kan Bapak menerangkan tentang ciri-ciri dari teks berita. Nah, ada sistematis dan lengkap. Kira-kira apa itu maksudnya ya Pak? Terima kasih. Pada poin nomor 4 ya, sistematis dan lengkap itu artinya tersusun berurutan dan juga lengkap. Artinya baik ditulisnya dari apa yang terjadi, di mana atau tempat terjadi, mengapa, dan juga kapan waktunya terjadi. Artinya berurutan sesuai dengan keenam unsur atau adik Simba tersebut. Bagaimana Maura? Baik Bapak, jelas. Yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup Cukup Bapak. Bapak. Ya. Kalau sudah cukup, mungkin kita ada latihan ya dengan kerja kelompok. Kelompoknya sesuai dengan tes diagnostik yang saya terapkan pada awal pembelajaran. Apakah sudah selesai? Sudah. Pak. Sudah. Untuk kelompok 1 dipersilakan mempresentasikannya. Kedua ini mana? Kedua, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, yang pertama berita tentang apa dan unsur budaya apa saja yang terdapat pada video yang sudah ditampilkan. Beritanya yaitu tentang tradisi dan daya tarik wisata Pasar Terapung. Unsur budaya yang terdapat dalam video tersebut
Yang pertama, melumuri wajah dengan bedak basah sebelum berangkat berjualan. Pedagang khususnya kaum perempuan melumuri wajahnya dengan bedak basah yang terbuat dari beras yang direndam dan dihaluskan. Hal tersebut dilakukan sebagaimana tradisi budaya perempuan suku Banjar. Yang kedua, budaya sudah. Baik, itulah presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang lain, apakah ada tanggapan atau hal lainnya? Alhamdulillah tidak ada Bapak. Ada Bapak. Nah, untuk kelompok ya, baik. Untuk kelompok yang lain, apakah ada tanggapan dan hal lainnya? Saya Bapak. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin menanggapi. Sudah jelas jawabannya mencakup semua unsur berita, pembangunan berita, serta menyebutkan semua budaya yang ada dalam video tersebut. Cukup Bapak. Ya. Baik, terima kasih untuk jawab tanggapan dari kelompok ini. Ya, silakan dari. Nah, sebelumnya Bapak ingin memberikan apresiasi dulu kepada kelompok yang presentasi dan juga kelompok yang memberikan tanggapan. Baik, berhubung materi kita sudah selesai dan juga presentasi. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, simpulan kita pembelajaran hari ini adalah tentang berita. Berita itu adalah informasi tentang peristiwa atau kejadian sesuai kenyataan dan baru saja terjadi yang dapat kita jumpai di media cetak atau internet. Iya. Nah, ya, terima kasih Gusti. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari terkait struktur pembangun teks berita. Nah, mungkin kalian pelajari terlebih dahulu di rumah dan pada saat pertemuan selanjutnya apabila ada terdapat ketidakpahaman atau kurang dimengerti bisa dipertanyakan. Sebelum kita mau pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik. Ya. Marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.